rakyat. Kalau DPR itu banyak lagi kali-kalinya. Ini yang dikawal abang ini karena anak ketum pasti nomor 1. Tapi yang lain kayak Bang adalah nggak usah saya sebut. Saya sebut aja lah ya. Bang Brilian Mokhtar misalnya, karena bukan anak emas penguasa, jadi mundur dulu dari DPR. Nah, Bang Brilian Mokhtar memberikan satu gagasan yang sangat brilian. Apa katanya? Kalau alkohol mau diregulasi karena alasannya membahayakan, ya, kalau membahayakan alasannya, kenapa minuman berkarbonat, minuman-minuman yang banyak gula, yang membahayakan juga tidak diregulasi katanya? Ada yang bisa menjawab itu? Coca-Cola itu sangat berbahaya. Kalau kita tuang Coca-Cola ke tempat penampungan air yang kotor, sink ya, kalau bahasa Inggrisnya sink ya, itu bersih dia, karena dia mengikis zat-zat kotor di situ. Bayangkanlah itu. Kemudian minuman anak-anak yang mengandung banyak gula, Bang, itu berbahaya. Anak-anak jadi gemuk, pikiran jadi bodoh, kanker dan sebagainya. Kenapa itu tidak diatur? Jadi betul memang Kak Siska, proses pembuatan undang-undang DPR itu penuh dengan klik, konflik, dan intrik. Yang mana yang diprioritaskan juga itu tentu melibatkan sumber daya lah. Dan banyak unsur-unsur dari sumber daya ini. Oke, saya minta izin pada Pak Moderator 5 menit lagi terakhir ya. Nah, contoh lagi yang ingin saya katakan, ya. Banyak orang salah sangka ini, bahwa mayoritas pasti akan menguasai minoritas. Saya akan mencontohkan satu negara di mana pemimpin negaranya itu adalah pemimpin yang sangat perlu dicontoh oleh banyak pihak. Karena sebagai mayoritas, dia berkuasa penuh atas segala kebijakan di negaranya itu. Ada yang bisa menebak negara mana itu? Jadi kan ini banyak negara ini ada 2 unsur, mayoritas dan minoritas. Lazimnya yang menguasai adalah minoritas, bukan mayoritas. Itu lazimnya itu. Lazim itu. Di Indonesia yang menguasai bukan mayoritas tapi minoritas yang menguasai sesungguhnya. Nah, tapi ada satu negara mayoritas dia dan dia juga yang menguasai. Negara mana itu? Dan pemimpinnya itu sangat toleran. Negara mana itu? V. Enggak. Venezuela mayoritas minoritas. Minoritas juga yang menguasai. Vatikan. Vatikan itu negara, state ya. Apa yang berlaku? Hukum apa yang berlaku di sana? Hukum Katolik. Tapi saya berani bertaruh, Paus pasti akan mengizinkan atau pasti akan membangunkan tempat beribadah, walaupun bukan masjid ya, di Vatikan. Begitu banyak orang Islam yang berkunjung ke Vatikan dari pagi sampai malam, karena Vatikan itu tak bisa dikunjungi 1 jam. Apa yang dapat kalau 1 jam? Masuk aja 1 jam, panjang luas lebar, pasti ada tempat sholat di sana. Ya, apa intinya? Saya akan tutup. Jadi kalau pilihannya mau imajinatif, izinkan mayoritas berkuasa penuh, ekonomi politik, saya akan menjamin mayoritas akan jauh lebih toleran, akan jauh lebih mengayomi, akan jauh lebih lembut, dan akan jauh lebih mencerminkan Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penjabarannya Bang Surya Dalimunte. Selanjutnya, supaya diskusi kita lebih dinamis gitu ya, mungkin akan kita adakan diskusi interaktif gitu. Jadi kepada audiens yang ingin memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi, dipersilahkan. Mungkin siapa? Pada Bung Silayan mungkin atau... Iya, langsung aja Bang Silayan, biar cepat ini udah jam 9.30. Banyak lagi agenda ini, Bang. Silakan Bung, silakan Bung. Orang penting ini, orang penting. Main todong aja. Aduh.
Ya, tapi gitu pun terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan nih. Ah, ini topiknya tuak ya. Alkohol, minol. Iya, kita ya minol itu di sana kita bicara di Sumatera Utara tuak loh. Ini topiknya tuak loh. Ini ada kebijakan-kebijakan yang nggak realistis lah gitu, nggak rasional. Nah, jadi ada istilah di Batak, pasituak natonggi katanya. Pasituak natonggi. Kok kita memberikan sumbangan, misalnya ada orang ulang tahun, ya kan, ada orang yang bikin hajatan, kita nggak punya kado apa, kita kasih lah ini, kita salamkan. Untuk apa nih? Pasituak natonggi. Artinya bahasa itu adalah bahasa peninggalan opung-opung kita masa lalu. Tuak itu sudah menjadi bagian dari budaya. Nah, kalau kita masuk ke ranah ini, seolah-olah ada kepentingan-kepentingan tadi, ya, kapitalis maupun ya kita bilang orang-orang yang berpikir, yang merasa bahwa mereka lah yang bisa menjadi penguasa untuk selama-lamanya di negeri ini. Nah, di Bang Selwa udah datang nih. Ini ada kayaknya saya cium, ada aroma-aroma untuk memberantas atau membantai atau memberangus. Ya salah satu ya dari mulai ya itu simbol-simbol budaya. Apalagi kita bicara tua identik dengan Sumatera Utara. Ya kan, identik dengan Sumatera Utara. Nah, kalau kita bicara Sumatera Utara, dan dalam waktu dekat ini ada agenda utama, ada program utama yang harus semua masyarakat Sumatera Utara, khususnya Toba, yang harus diantisipasi secara ya kita bilang secara serius. Apa itu? Misalnya tentang pariwisata. Ketika kita bicara pariwisata, nah, apa yang menjadi khas wisata asing mancanegara itu datang ke daerah ke timur sini, itu bukan cuma mau menikmatin fenomena-fenomena modernisasi, tidak. Mereka justru ingin tahu, ingin merasakan, ya kan? Bagaimana nuansa-nuansa masa lalu, sisa-sisa masa lalu yang mereka bisa rasakan. Yaitu salah satunya dari tuak itu tadi. Karena kalau tuak itu ada dua macam. Yang pertama, itu yang dulu kalau di Toba yang dikenal itu tuak itu yang namanya tuak aren, bagot. Nah ini tuak aren ini, tuak bagot ini nggak bisa dicampur apa-apa ini. Nggak usah campur apa-apa. Ambil tuak bagot itu yang satu teko, masukkan satu tetes air, tunggu dia 3-4-5 jam, itu rasa tua itu sudah berubah. Itu udah pahit ya. Pahitnya juga udah nggak ini lagi. Beda sama tuak kelapa. Untuk membuat satu jerigen, ya, satu jerigen cukup cuma 5-6 teko, dicampur yang lain-lain macam-macam. Bahkan dibikinlah di sini jenis ya obat-obatan lah katanya, apalah kayak supaya merangsang atau mengini orang, mengakselerasi orang supaya cepat tinggi atau mabok atau tenggen lah kita bilang. Nah ini saya lihat apakah ini nanti bisa ada kayak bicara tadi imajinatif ya, kan saya kadang-kadang terlalu jauh ini menghayal lah ya, terlalu jauh hayalan saya. Saya bayangkan yang bicara ini adalah orang yang sangat berkompeten di Sumatera Utara masuk ke ranah itu. Loh, ini kan udah mengganggu. Memang awalnya satu titik, satu segmen, satu hal aja, tapi besok-besok yang lain. Nah, kalau kemarin sudah blunder, dia sadar masalah babi, oke, kita forget it. Tapi ini dia mulai lagi, nanti apa? Minta maaf lagi. Nah ini yang saya khawatir. Ini sekarang ada dualisme pemahaman yang tadi satu, ya mereka terlalu dininabubukkan oleh sistem-sistem yang ada selama ini yang masa lalu, sementara era ke depan sudah akan berubah. Nah ini jangan sampai, ini sebenarnya keinginan-keinginan sistem yang mereka anut ini bukan kepentingan mereka sebenarnya. Mereka ini hanya budak-budak ini, alat ini. Ini kepentingan asing dari luar sana untuk menghancurkan
tradisi, peradaban, budaya dan peradaban kita. Seperti tembakau ya? Ya, seperti tembakau Delhi misalnya. Itu tembakau Delhi itu luar biasa loh. Lu banyak lagi pengkajian soal itu nanti. Dan ternyata seperti yang dibilang tadi Pak Surya tadi, ternyata tembakau Delhi masa lalu sebelum keluar Undang-Undang Nomor 9 tahun 76 tentang ganja narkotika golongan 1, tembakau Delhi itu tumpang sarinya ganja. Makanya tembakau Delhi itu adalah bahan baku tembakau serutu terbaik di muka bumi, Kuba. Tapi setelah undang-undang itu muncul, habis ini. Kenapa? Muncul tembakau dari seperti Jisamsu, tembakunya tembakau Madura, lebih enak dibandingkan tembakau Delhi yang ada sekarang. Nah, inilah persoalannya. Semua ini memang sudah ada desain dari luar sana, kepentingan dari luar sana. Tujuannya cuma satu. Kalau mau menghancurkan sebuah negara atau sebuah bangsa, itu hancurkan dulu budaya, peradaban, ya, dan ciptakan mindset atau pola pikir yang baru. Ini kepentingan luar. Kenapa? Wajar itu. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Di mana kewajarannya? Ya karena sampai detik ini Indonesia, Nusantara ini negara terkaya, terlengkap sumber alam di muka bumi. Jadi secara otomatis mereka yang tidak punya sumber alam itu ingin menguasai, khususnya bangsa-bangsa Eropa, ingin menguasai sumber alam kita. Ya caranya ya harus bikin bodoh dan adu domba lah kita sama kita, mereka sama mereka. Dan ini terjadi di seluruh budaya atau seluruh teradat dan tradisi Nusantara. Habis ini